Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Kegiatan belajar hari ini masih tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Yuk, siapkan bukunya ya. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, baik itu otot maupun tulang. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, kedua olahraga yang teratur, ketiga berdiri yang tegak. Penyakit kelainan alat gerak manusia, jenis gangguan pada tulang manusia sebagai berikut. Yang pertama ada retak tulang atau disebut dengan fraktura, kedua rakitis, ketiga hidrosefalus, keempat mikrosefalus, kelima osteoporosis, dan keenam gangguan pada tulang belakang. Retak tulang atau disebut juga dengan fraktura disebabkan oleh benturan yang keras. Bisa berupa kecelakaan ataupun karena jatuh. Fraktura dibedakan menjadi beberapa macam. Contohnya, seperti pada gambar, ini ada contoh jenis fraktur sederhana. Disebut fraktur sederhana karena tulangnya retak, tetapi tidak sampai melukai otot. Berikutnya, green stick atau retak tak lengkap. Seperti pada gambar, green stick yaitu tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. Lalu ada fraktur tertutup. Seperti pada gambar, fraktur tertutup itu adalah tulang yang patah menyebabkan otot terluka tetapi tidak keluar dari kulit. Lalu ada lagi fraktur terbuka. Seperti pada gambar, tulangnya patah sampai mencuat keluar kulit. Yang kedua ada rakitis. Rakitis disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Pada penderita gangguan ini biasanya memiliki tulang kaki berbentuk X ataupun O. Ketiga, ada hidrosefalus. Hidrosefalus yaitu kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepalanya tampak membesar seperti pada gambar. Keempat, ada mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur saat bayi, sehingga kepalanya menjadi lebih kecil dari ukuran normal. Yang kelima ada osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang atau berkurangnya hormon kelamin, baik estrogen pada wanita ataupun testosteron pada laki-laki. Jika tulang yang terkena osteoporosis seperti pada gambar, resikonya tulangnya mudah patah. Keenam, gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Contohnya ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Disebut skoliosis jika tulang belakang melengkung ke arah samping.
Jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang disebut dengan lordosis. Nah, untuk kifosis, jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Sebelum kita belajar tentang gangguan pada otot manusia, baiknya kita mengenal dulu macam-macam gerak otot pada manusia. Macam gerak otot ada gerak fleksi dan gerak ekstensi. Gerak fleksi adalah gerakan membengkokkan, sedangkan gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan pada siku, lutut, dan ruas jari seperti pada gambar. Selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhkan dari sumbu tubuh, sedangkan aduksi adalah gerakan mendekatkan dengan sumbu tubuh. Selanjutnya ada gerakan pronasi dan gerakan supinasi. Gerakan pronasi adalah gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Sebaliknya, supinasi adalah gerakan memutar lengan sehingga tangan kita menengadah. Yang terakhir ada gerakan elevasi dan gerakan depresi. Gerak elevasi adalah gerak mengangkat ke atas, dan depresi sebaliknya dari elevasi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Selanjutnya, kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Lalu ada atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil lemah dan menurunnya fungsi otot. Stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau gerakan tiba-tiba. Selanjutnya ada hernia abdominal. Hernia abdominal merupakan gangguan otot karena sobeknya dinding otot perut. Akibatnya sebagian usus bergerak ke arah rongga perut. Apa sih yang menjadi penyebab gangguan kesehatan alat gerak? Penyebabnya adalah kelainan atau penyakit kelainan, umumnya yang terjadi karena bawaan sejak lahir dan bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Agar otot kita selalu sehat, hendaknya perlu dirawat ya. Misalnya dengan memenuhi cairan tubuh, kedua melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas, atau meringankan apabila otot kita terasa nyeri dengan krim khusus. Nah, krimnya itu biasanya mengandung mentol maupun metil salisilat. Nah, untuk itulah anak-anak kita harus menjaga kesehatan otot dan tulang kita dengan cara berolahraga yang teratur, mengkonsumsi sayur dan susu berkalsium, berjalan atau duduk yang tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan melalui video hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.